Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, di mana pembelajaran bab 1 sudah selesai kita pelajari. Sekarang kita akan masuk pada pembelajaran yang ada di bab 2. Ya, anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan materi ini, Ibu akan mengajak kita semua, anak-anak semuanya, agar dapat menundukkan kepala sejenak untuk berdoa agar supaya kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan dalam menerima pembelajaran ini dengan baik. Doa kita mulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak, salam olahraga. Yes. Ya. Anak-anak, tentunya kemarin di bab 1 kita membahas tentang permainan bola besar. Nah, sekarang di bab 2 kita akan membahas tentang permainan bola kecil, yaitu pada permainan bola kasti. Anak-anak perlu ketahui, permainan bola kasti, permainan tidak dapat dimainkan apabila hanya memiliki satu regu. Ya, permainan bola kasti harus dimainkan oleh 2 regu. Dan permainan kasti ini sangat disenangi atau sangat digemari pada anak-anak usia dini ataupun masyarakat sangat menyenangi permainan bola kasti. Ya, anak-anak. Nah, dalam permainan bola kasti ini akan memiliki 2 kelompok, yang mana satu kelompok memiliki 12 orang dalam satu tim atau satu kelompok. Kemudian tim yang satunya juga harus 12 orang. Harus cukup. Nah, itu permainan bola kasti. Terus di dalam permainan bola kasti, kita memerlukan yang disebut dengan alat-alat yang kita perlukan pada permainan bola kasti. Bu bertanya, anak-anak sudah pernah bermain kasti? Ya? Ya. Pasti anak-anak sudah pernah bermain kasti. Dari masih kelas 2 anak-anak sudah belajar bermain kasti. Melempar, memukul, terus menangkap. Ya, pasti sudah. Apalagi sekarang sudah kelas 4. Yang jelas sudah pernah bermain bola kasti. Yang pertama-tama yang harus kita siapkan dalam permainan bola kasti yaitu lapangan. Ya, anak-anak sudah tahu bagaimana bentuk lapangan permainan bola kasti? Bentuk lapangan permainan bola kasti adalah persegi panjang. Ya, ada bentuk lapangannya yaitu persegi panjang. Terus, setelah kita sudah menyiapkan lapangan, kita harus menyiapkan yang namanya tiang hinggap. Yang mana tiang hinggap kita akan gantungkan bendera kecil agar dapat diketahui bagi kelompok yang bermain. Ya, karena di dalam 2 regu tadi akan dibagi, ada regu ya yang namanya penjaga, ada regu yang namanya pemukul. Berarti yang pemukul, si pemukul ini adalah regu yang bermain. Penjaga adalah yang menjaga di lapangan. Ya. Nah, di sini kita siapkan tadi yang Ibu katakan tiang hinggap. Yang mana tiang hinggap kita gantungkan bendera. Ya. Bendera kecil kita tancap di tepi lapangan agar supaya si pemain tadi atau si pemukul
dapat melihat di mana tiang hinggap. Itu harus kita siapkan, ya. Tidak bisa kita tidak siapkan. Nanti pemain tidak mengetahui di mana tempat hinggap yang sebenarnya. Oke, anak-anak, paham ini? Ya. Setelah kita menyiapkan tiang hinggap, maka kita siapkan lagi yang namanya pemukul. Ya. Inilah yang disebut dengan pemukul yang digunakan pada permainan bola kasti. Ya. Pemukul. Nah, sekarang sudah ada pemukul. Nah, apa yang harus kita pukul? Coba anak-anak. Iya, bola. Sudah tahu bagaimana bentuknya bola? Yang jelas bulat. Masa kelas 4 tidak tahu bentuk bola kasti? Ya iya, bulat. Bentuk bola itu mau kasti, mau voli, mau basket, mau sepak bola, tetap bentuk bola itu bulat. Oke, anak-anak. Ini tadi pemukul, kemudian bola. Ya. Kemudian bola. Yaitu bola. Inilah sudah yang dikatakan dengan bola kasti. Ya. Sudah paham anak-anak? Bola kasti. Nah, ini ibu sudah menunjukkan semua alat-alat peraganya. Nah, yang selanjutnya kita siapkan juga papan untuk menulis atau penulisan nilai, ya, agar supaya diketahui siapa yang lebih banyak mengumpulkan poin, ya, dapat diketahui siapa yang lebih banyak mengumpulkan poin. Nah, di dalam permainan kasti ini sangat dibutuhkan yang namanya sportif dan sabar, ya. Kita harus sportif. Kalau kalah ya kalah, kalau menang ya menang. Yang kalah tidak boleh ngamuk-ngamuk. Kalah, marah kepada yang menang. Katanya kalau yang menang curang apa semua, itu tidak boleh. Kita harus sportif. Kalau kalah ya kita terima kekalahan. Kalau menang ya ia menang, jangan lagi mengejek orang yang kalah, ya. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Sekarang tadi Ibu sudah katakan ada 2 sikap yang harus kita pelihara, yaitu sportif dan sabar. Jadi kita harus sabar, kalau kalah kita sabar menerima kekalahan. Dan sabar menunggu giliran kita untuk bermain. Oke? Nah, itulah sekilas permainan bola kasti. Jadi permainan bola kasti dimainkan oleh 2 regu. Regu A dan regu B. Dan jumlah anggotanya adalah 12 orang dalam satu tim. Dan menyiapkan alat peraga berbentuk lapangan. Terus tiang hinggap, pemukul, dan bola kasti, ya, atau bola kecil. Oke? Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita hari ini. Ayo anak-anak semangat. Iya, tentunya kita masih semangat semua. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan bola kasti. Kemarin di bab 1 Ibu sudah menjelaskan tentang gerak dasar lokomotor pada permainan bola besar. Nah, sekarang variasi gerak dasar lokomotor pada permainan bola kecil. Ya, siapa anak-anak yang bisa menjawab apa yang disebut dengan gerakan lokomotor? Masih ingat kemarin di bab 1 tentang gerak dasar lokomotor? Siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab Ibu berikan nilai 100. Ya, coba dijawab. Ibu tunggu. Ibu ingin mendengarkan jawaban anak-anak sekarang. Apa yang disebut dengan gerakan lokomotor? Ya. Apa? Iya,
Ya, gerakan lokomotor adalah gerakan yang berpindah tempat. Ya, Ibu berikan nilai 100. Nah, yang dapat menjawab nilainya 100. Yang tidak dapat menjawab ya berarti sabar. Bukannya dia tidak tahu, kemungkinan dia malu-malu menjawab. Jangan malu-malu. Ayo kita jawab untuk mendapatkan nilai 100 ya. Jadi Ibu harap anak-anak semuanya pada semua pintar ya. Tidak ada yang tidak pintar, semua pintar ya. Dari nomor 1 sampai nomor terakhir pintar semua. Asalkan mau belajar. Dengarkan baik-baik penjelasan Ibu agar supaya tidak dilupa apabila ditanya. Ya, seperti kemarin gerakan lokomotor Ibu sudah jelaskan di bab 1 tentang permainan bola besar. Sekarang di permainan bola kecil ada lagi gerakan lokomotor. Hanya anak-anak mungkin sudah lupa. Makanya anak-anak di rumah jangan terlalu banyak bermain. Jangan terlalu banyak main HP. Jangan terlalu banyak main bola di jalan atau main sepeda. Ya. Usahakan anak-anak belajar ya. Namun kita tidak tatap muka secara langsung, tapi anak-anak masih dalam pantauan ibu guru yang ada di sekolah. Jadi anak-anak harus belajar. Karena ibu guru pasti menilai anak-anak yang mau belajar dan tidak mau belajar. Ya. Tolong ya anak-anak ya. Apa yang dijelaskan diperhatikan dengan baik agar supaya bisa dipahami, bisa dimengerti. Bisa anak-anak? Iya. Kalau bisa, Ibu harapkan jangan cuma 1 dan 2 orang yang bisa, Ibu harapkan semua bisa. Oke, ya tepuk tangan anak-anak. Semua bisa mendengarkan penjelasan Ibu dengan baik. Nah, gerakan lokomotor tadi yaitu gerakan yang berpindah-pindah tempat. Nah, variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan bola kasti itu ada terbahagi 3. Yang mana? Yang 1 berjalan dan berlari. Terus yang kedua adalah berlari dan melompat. Ingat ya, kalau Ibu mau bertanya, gerakan lari dan melompat terdapat pada variasi gerakan apa? Gerakan lokomotor. Ya. Kemudian yang ketiga adalah berlari lurus cepat dan lari berkelok-kelok. Ya. Berlari lurus dan cepat, kemudian berkelok-kelok. Untuk menghindari jangan sampai kita dimatikan oleh regu penjaga. Ya, gitu. Misalnya kita regu pemukul sedang bermain, terus regu penjaga mendapat bola, mereka saling mengopor bola, terus bola akan dilemparkan kepada kita yang sebagai pemain. Maka dengan cara kita menghindar, kita lari atau berjalan dan berlari, kemudian berlari dan saling melompat. Apabila kita dilempar oleh si penjaga, kemudian berlari lurus dan cepat sambil berkelok-kelok. Ya, jadi ada 3 gerak dasar lokomotor pada permainan kasti. Ya, lokomotor jangan diputar ya, jangan diputar. Jangan gerakan lokomotor dipindahkan ke non lokomotor. Ya, sebentar kita akan ketemu dengan non lokomotor. Nah, sekarang kita masih berada di gerakan dasar lokomotor. Masih membahas tentang
lokomotor yaitu gerakan yang berpindah-pindah tempat. Ya? Sudah paham semuanya? Jadi ibu mengharapkan anak-anak agar dapat mengamati gambar yang ada di dalam modul yang sudah disiapkan. Ya. Tolong diperhatikan, dibaca baik-baik. Karena ibu percaya bahwa kelas 4 sudah semua tahu membaca. Tidak ada yang tidak tahu membaca. Ya. Dan tugas-tugas yang ada, jangan pernah menyuruh orang tua yang kerjakan. Harus dikerjakan oleh anak itu sendiri. Ya anak-anak? Bisa ini? Ya, oke. Kalau bisa semuanya, ibu akan lanjutkan. Oke, ibu akan lanjutkan. Atau ibu ulangi dulu. Ya, ibu ulangi kembali tentang gerak dasar lokomotor pada permainan bola kasti. Oke, ibu akan ulangi ya. Tapi sebelum ibu ulangi, anak-anak ibu harapkan harus apa? Semangat, ya. Harus semangat. Tidak boleh loyo-loyo, ya. Makanya tiba waktunya tidur, harus tidur, atau waktu istirahat harus istirahat. Jangan bermain dari pagi, nanti selesai sore. Lupa waktu istirahat. Dari sore bermain lagi sampai malam. Lupa waktu tidur malam. Belum main HP terus. Jadi hati-hati anak-anak, jangan terlalu banyak main HP. Nanti matanya akan bermasalah. Jadi tolong anak-anak, namun ibu hanya menyampaikan lewat HP atau lewat pembelajaran ini, ibu sampaikan agar anak-anak mengurangi bermain. Jangan bermain terus-menerus. Bantulah orang tuamu di rumah. Sambil belajar, sambil membantu orang tua di rumah. Oke anak-anak, ibu ulangi bab 1. Ibu ulangi bab 2 pertemuan 1, yaitu variasi gerak dasar lokomotor pada permainan kasti. Variasi gerak dasar lokomotor ada terbahagi 3 dalam permainan bola kasti, yaitu berjalan dan berlari, kemudian berlari sambil melompat atau berlari dan melompat, kemudian berlari lurus cepat dan berkelok-kelok. Oke? Paham? Ya. Oke, kalau sudah paham, ibu akan lanjutkan, tapi jangan lupa lihat gambar, amati gambar dengan baik, baca modul dengan baik agar supaya bisa mengerjakan LKS-nya nanti. Ya. Oke. Sekarang ibu akan melanjutkan di bab 2 pertemuan 2. Di bab 2, pertemuan 2, di sini kita diminta agar dapat menjelaskan variasi gerak dasar non-lokomotor pada permainan bola kecil, sederhana, dan atau tradisional. Ya, permainan kasti itu sudah termasuk permainan tradisional. Permainan bola kecil yang sederhana ya, atau tradisional. Nah, di dalam permainan ini kita diminta lagi untuk mengetahui apa yang disebut dengan gerakan dasar non-lokomotor. Kemarin juga di bab 1 ada juga tentang pembahasan gerak dasar non-lokomotor. Tetapi pada permainan bola besar. Sekarang
Gerakan non lokomotor pada permainan bola kecil. Siapa yang masih ingat? Ayo, apa yang disebut dengan gerakan non lokomotor? Coba anak-anak. Siapa yang bisa? Coba, apa yang disebut dengan gerakan non lokomotor? Ibu lagi masih berikan kesempatan untuk berpikir atau untuk mengingat-ingat kembali pembelajaran yang sesudahnya. Tentang gerakan non lokomotor. Ayo, sudah? Ada yang bisa jawab? Apa? Coba diulangi. Iya, yaitu gerakan yang tidak berpindah-pindah tempat. Seperti apa gerakan yang tidak berpindah-pindah tempat? Coba tunjukkan atau sebutkan apa gerakan yang tidak berpindah tempat. Ya, coba anak-anak. Ibu menunggu. Udah tahu apa belum? Ya, kalau belum, Ibu akan berikan. Ibu akan jelaskan. Yang mana tadi gerakan non lokomotor yaitu gerakan yang tidak berpindah-pindah tempat. Berarti kita hanya melakukan di tempat, tidak berpindah. Tahu tidak berpindah? Tidak melangkah dari tempat. Misalnya tempat satu ke tempat yang dua. Kita tetap berada di tempat yang satu. Ya. Yang mana gerakan dasar non lokomotor pada permainan kasti yaitu menekuk kaki dan tangan. Ya, itu satu, menekuk kaki dan tangan. Kemudian yang kedua, memutar badan dan mengayunkan tangan. Ya, kita diperintahkan memutar badan dan mengayunkan tangan. Ya, anak-anak, amati baik-baik gambar yang ada di modul agar supaya anak-anak bisa tahu yang bagaimana yang dikatakan gerakan memutar badan dan mengayunkan tangan. Oke? Yang ketiga adalah menekuk dan mengayunkan tangan. Apa kira-kira yang kita tekuk? Ya. Biasa kita menekuk tangan. Di saat apa kita menekuk tangan? Di saat kita mau melempar, ya. Coba lihat ibu akan melempar dengan tidak menekuk tangan. Apakah lemparan ibu ini jauh atau tidak? Ya, jelas tidak. Coba kalau kita tekuk tangan kita, kemudian tekuk kaki, pasti lemparan kita jauh. Ya. Karena kita mengambil ancang-ancang untuk melempar. Ya. Apapun yang kita lempar, kita harus menekuk. Ya, berarti kita melakukan gerakan non lokomotor. Ya. Gerakan non lokomotor. Kemudian ada 3 macam tadi gerakan dasar non lokomotor. Jadi anak-anak harus pahami gerakan dasar non lokomotor ada terbahagi 3. Sama dengan gerak dasar lokomotor. Terbahagi juga ada 3. Ya. Ibu nanti bertanya, ada berapa macamkah gerak dasar non lokomotor? Berarti ada 3. Tuliskan atau sebutkan. Ya. Yang pertama adalah
Apa anak-anak? Apa yang pertama? Coba. Menekuk kaki dan tangan. Kemudian memutar badan dan mengayunkan tangan. Ya. Yang ketiga adalah menekuk dan mengayunkan tangan. Oke, anak-anak bisa? Silakan diamati gambar yang ada di dalam modul. Kita lanjutkan, yaitu di bab 2 pertemuan 3. Di bab 2 pertemuan 3 ini kita dapat menjelaskan variasi gerak dasar manipulatif dalam permainan kasti dengan benar. Ya anak-anak, yang bagaimana lagi yang dikatakan dengan manipulatif? Anak-anak sudah pernah mendengarkan kata manipulatif? Iya, jelas sudah mendengarkan semuanya. Karena di bab 1 kemarin Ibu juga menjelaskan tentang gerak dasar manipulatif. Ya. Gerak dasar manipulatif yaitu gerakan yang dilakukan dengan badan bersama dengan objeknya. Ya. Diikut sertakan dengan objek. Misalnya, kita diperintahkan melempar. Terus kita melempar tidak menggunakan objek atau tidak menggunakan alat. Melempar. Apakah melempar jauh? Melempar melambung, melempar mendatar, melempar menyusur tanah? Kita tidak menggunakan alat. Berarti bukan disebut dengan manipulatif. Apabila kita sudah memegang satu benda atau objek yang kita pegang, yang kita mau lempar melambung, lempar mendatar, lempar menyusur tanah, berarti itulah yang dikatakan dengan manipulatif. Karena kita sudah menggunakan objeknya. Ya, benda yang kita mau lempar itu. Seperti kita dalam permainan bola kasti yang jelas yang kita lempar bukan batu. Ya, bukan bola besar, tetapi bola kecil yang seperti bola kasti ini. Ya, itu yang kita lempar. Oke? Itu gerakan manipulatif. Ibu sudah katakan tadi, gerakan dasar manipulatif juga ada terbahagi beberapa macam. Ada terbahagi 3 juga, yaitu melempar bola melambung. Ibu sudah bilang tadi, melambung. Kemudian mendatar dan menyusur tanah. Ya. Kita melempar melambung, berarti bola kita lempar secara melambung. Setelah melambung, kita lempar lagi bola secara mendatar. Dalam teknik dasarnya ya. Setelah mendatar, kita melempar bola menyusur tanah. Ya. Paham? Ibu ulangi. Di dalam gerakan dasar manipulatif, yaitu kita gerakan melempar. Melempar bola melambung, melempar bola mendatar, melempar bola menyusur tanah. Oke anak-anak, bisa? Iya. Pasti anak-anak bisa. Apabila anak-anak membaca dengan baik modul yang ada dan mengamati dengan baik gambar yang ada di dalam modul. Terus, setelah tadi melempar, di sini ada lagi yang dikatakan dengan variasi gerak manipulatif menangkap. Sekarang kita menangkap bola. Ya. Menangkap bola, kita memperagakan gerakan menangkap. Menangkap, apabila kita menangkap bola seperti begini, berarti
Sekarang ada bola apa tidak ada, anak-anak? Ya. Tidak ada, ya tentunya tidak ada. Kalau begini tangannya ibu, berarti kita menangkap. Sekarang apa sudah dikatakan? Manipulatif? Yang jelas belum dikatakan manipulatif. Karena belum ada objeknya, belum ada bendanya yang dipegang. Karena gerakan badan bersama dengan objeknya atau benda yang kita tangkap. Nah, sekarang kita menangkap bola melambung. Dalam posisi kita menangkap bola melambung, kemudian kita tarik. Ya, kita tangkap, tarik. Kemudian menangkap bola mendatar. Ya. Sekarang bola kita tangkap dengan cara mendatar, kemudian kita tarik. Ya. Anak-anak bisa? Kemudian kita menangkap bola yang menyusur tanah, ya. Kita menangkap, kita menekuk lutut kita untuk menangkap bola yang sedang menyusur tanah. Ya? Paham anak-anak? Oke? Yang mana gerakan menangkap dalam gerakan manipulatif? Ada 3 juga, yaitu melambung, mendatar, dan menyusur tanah. Nah, untuk yang berikut adalah gerakan manipulatif pada memukul bola, yaitu bola melambung, bola mendatar, dan menyusur tanah. Yang jelas kita akan gunakan pemukul. Ya. Kita memukul, ya begini, lihat, perhatikan anak-anak, ya. Kita memukul bola melambung, ya, bola melambung. Terus memukul bola mendatar, ya, mukul bola mendatar. Terus kita memukul bola menyusur tanah. Bisa anak-anak? Jelas bisa, ya. Agar supaya bisa, harus banyak membaca modul dan mengamati gambar sambil mendengarkan penjelasan dari ibu. Ayo, semangat! Ya. Sebelum kita lanjutkan lagi ke bab 2 pertemuan 3, ibu akan menyampaikan kepada anak-anak agar supaya dapat mengamati dengan baik gambar yang ada di dalam modul atau membaca dengan baik isi modul. Ya. Yang mana tadi di bab 2 pertemuan 3 ini kita sudah menjelaskan tentang variasi gerak dasar manipulatif. Sudah tahu ya gerakan manipulatif, gerakan non-lokomotor, dan lokomotor. Yang pertama, gerakan lokomotor terbahagi 3. Kedua, gerakan non-lokomotor terbahagi 3. Ketiga, gerakan manipulatif ada terbahagi 3. Ya. Bisa diingat ini anak-anak? Ya. Tentunya semua pada bisa ya. Ayo, ibu ingin mendengarkan. Sebelum ibu lanjutkan, ibu akan mendengarkan anak-anak bernyanyi dengan lagu Sorak-sorak bergembira. Ayo, ibu akan berikan kesempatan selama 5 detik untuk menyanyikan lagu Sorak-sorak bergembira. Ibu ingin mendengarkan suara anak-anakku menyanyikan lagu Sorak-sorak bergembira. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Iya, tepuk tangan anak-anak semuanya. Namun kita tidak tatap muka, tapi anak-anak masih tetap bisa menyanyikan lagu Sorak-sorak bergembira. Oke anak-anak?
kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu bab 2 pertemuan 4. Ya, semangat anak-anak. Iya, semangat. Di bab 2 pertemuan 4 kita akan diperintahkan mengerjakan tugas atau LKS yang ada di modul. Tahu LKS? Yaitu lembaran kerja atau lembar kerja siswa. Sudah ada Ibu siapkan di modul untuk anak-anak kerjakan. Dikerjakan, kalau ada yang kurang dipahami, kurang dimengerti, silakan mendengarkan kembali penjelasan Ibu. Ya. Silakan mendengarkan kembali penjelasan Ibu agar supaya anak-anak dapat mengerti. Tetapi sebelum mengerjakan LKS-nya, Ibu akan sampaikan apa manfaat dalam bermain kasti. Ibu akan bacakan ya. Ibu bacakan. Dengarkan semua. Ayo dengarkan dengan baik. Ayo, tidak ada yang bermain ya. Harus fokus. Harus perhatiannya yang baik, yang bagus. Coba. Semua merentangkan tangannya ke samping kiri dan kanan. Ayo, rentangkan. Ke depan, ke samping. Ke depan, ke samping. Sudah? Kemudian ke atas. Terus ke atas, turun, ke atas, turun. Sudah? Ke depan, ke samping, ke depan, ke samping. Terus depan dada. Ya, pendek, panjang, pendek, panjang, pendek, panjang. Sudah? Semua? Oke. Capek tangannya? Ya. Ibu saja tidak merasa capek. Anak-anak masih kecil sudah merasa capek. Ya, makanya kita harus banyak-banyak berolahraga yang baik, olahraga yang lancar, agar supaya tubuh kita bisa kuat dan sehat. Ya, yang penting jangan berolahraga sambil bermain-main. Boleh berolahraga tapi olahraga bermain, bukan olahraga bermain-main. Ya, seperti yang kamu lakukan setiap hari. Pokoknya bola itu tendang semau kamu, lempar bola semaunya, tidak menggunakan aturan. Akhirnya ada yang celaka atau yang disebut dengan keseleo kakinya, maka akan mengalami, orang bilang, cedera kecil. Itu yang dihindari. Jadi apabila kita berolahraga, harus menjaga keselamatan diri dan keselamatan orang lain. Ya, tadi Ibu katakan akan Ibu membacakan manfaat dalam permainan bola kasti. Ibu akan bacakan ya. Permainan kasti merupakan bentuk permainan tradisional. Tadi Ibu sudah sampaikan ya. Permainan tradisional yang berkembang di Indonesia. Kasti dimainkan 2 kelompok dan menggunakan poin. Tadi dari awal Ibu sudah sampaikan ya. Nah, ini manfaatnya. Pada permainan kasti terdapat faktor. Ada 2 faktor di dalam permainan kasti, yaitu faktor kebangsaan dan faktor apa lagi anak-anak? Bisa tahu? Kalau belum tahu, Ibu akan kasih tahu dan Ibu akan sampaikan. Ya, Ibu akan memberitahu apa yang 2 faktor. Ya. Yaitu yang pertama yaitu kebangsaan. Yang kedua adalah pendidikan. Nah, yang bagaimana itu yang dikatakan kebangsaan? Dengarkan baik-baik, Ibu bacakan lagi.
Tadi Ibu katakan terdapat 2 faktor, yaitu faktor kebangsaan dan pendidikan. Faktor kebangsaan dikembangkan dengan melestarikan permainan kasti. Itu faktor kebangsaan. Ya, dikembangkan, kemudian dilestarikan permainan kasti. Jadi dia dikembangkan dan dilestarikan. Maksudnya bagaimana supaya permainan kasti ini tidak hilang pada masyarakat-masyarakat yang ada. Ya, karena permainan kasti ini sangat digemari oleh masyarakat. Nah, sekarang di faktor pendidikan. Faktor pendidikan terasa melalui permainan kasti mulai dari sikap. Tadi Ibu bilang sikap, sportif, dan sabar. Ya. Kemudian komunikasi. Itu kalau di dalam pendidikan. Ingat, sikap, komunikasi, kemudian kejujuran. Kita harus jujur. Jangan yang satu dikatakan 2. Berarti tidak jujur. Sedangkan di dalam pendidikan diminta kita harus jujur dalam permainan kasti. Namun bukan dalam permainan kasti, kita tetap diminta agar supaya anak-anak itu bisa jujur kepada guru, kepada orang tua, dan kepada siapa saja. Bahkan adik kita sendiri kita harus jujur. Apalagi orang tua, apalagi guru. Ya. Jadi harus kita jujur. Terus tanggung jawab. Ya. Misalnya di dalam permainan kasti kita diberikan tanggung jawab sebagai pitcher, tahu pitcher, yaitu yang melambungkan bola, yang memberikan bola kepada si pemukul. Ya, dia harus bertanggung jawab melakukan tugas yang diberikan. Itu yang dikatakan bertanggung jawab. Jangan sudah diberikan tugas terus tidak bertanggung jawab, lalai, tidak mau, tidak suka. Yang tadinya mau, lama-kelamaan sudah tidak mau, akhirnya malas, tidak, itu orang tidak bertanggung jawab. Dia apabila diberikan tugas dan tanggung jawab, harus betul-betul bertanggung jawab. Jangan tidak bertanggung jawab. Ya. Bertanggung jawab bukan hanya di dalam permainan bola kasti. Seperti Ibu memberikan tugas LKS di dalam modul. Anak-anak harus bertanggung jawab. Apa tanggung jawabnya anak-anak? Harus mengerjakan tugas yang ada di dalam modul yang sudah disiapkan oleh Ibu. Apalagi tanggung jawabnya? Harus mendengarkan penjelasan dari Ibu agar supaya dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Bisa kalau memang dipahami dan dimengerti dengan baik, didengarkan dengan baik, disimak dengan baik apa penjelasan Ibu, insya Allah anak-anak akan mengisi tugas itu dengan benar semua. Kalau benar semua berarti anak-anak mendapat nilai ya 100. Kalau satu yang benar berarti nilainya 1. Ya. Itu. Berarti kalau dia benar semua berarti dia bertanggung jawab. Dia betul-betul mengerjakan tugasnya. Paham ini anak-anak? Oke. Kita lanjut. Tadi bertanggung jawab. Kemudian percaya diri. Yang bagaimana lagi kita harus percaya diri. Jangan kita mengerjakan tugas karena kita tidak percaya diri. Hanya ingat main saja, apa saja, main HP saja. Tidak ada kemauan untuk mengerjakan tugas dengan baik, tidak percaya diri. Coba baca materinya, dengarkan penjelasannya. Jelas anak-anak akan dapat mengerjakan tugas. Ya.
Kalau didengarkan penjelasan ibu yang ibu berikan, anak-anak pasti dapat menyelesaikan tugas yang ada di dalam LKS itu. Makanya jangan hanya bermain terus-menerus. Ya. Kalau orang tua tidak teriakin, ayo berhenti mainnya, tidak mau berhenti. Nanti diperintah-perintah baru mau berhenti. Akhirnya apa? Mama, papa, kerjakan saya punya tugas. Saya mau bermain. Oh, salah. Harus percaya diri bahwa kamu itu bisa. Ya, kamu mampu bertanggung jawab dan percaya diri dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Oke, paham? Kita lanjut. Kemudian, ungkapan syukur. Misalnya sudah dikembalikan, tugas yang sudah dikerjakan dikembalikan kepada ibu guru, terus ibu guru mengembalikan kembali tugasnya, maka anak-anak melihat nilainya dengan nilai yang baik 100. Apa yang kamu ucapkan? Kamu akan bersyukur dan mengucapkan, alhamdulillah nilai saya bagus. Kenapa bisa bagus nilainya? Karena belajar. Orang tidak bagus nilainya kalau tidak belajar. Kuncinya untuk meraih prestasi harus belajar. Ya? Bisa anak-anak? Iya, harus belajar. Itu tadi yang harus diperhatikan di dalam permainan bola kasti. Ya, poin-poin yang ada pada permainan bola kasti. Ada 2, yaitu kebangsaan dan pendidikan. Dalam kebangsaan kita melestarikan permainan bola kasti. Yang kedua yaitu pendidikan, tanggung jawab, jujur, percaya diri, ya, harus berkomunikasi yang bagus. Kemudian sikap. Kita harus menjaga sikap. Dalam permainan kita harus bersikap sportivitas dan jujur. Sabar dalam menunggu giliran kita bermain. Tidak boleh kita ngebut-ngebutan dalam permainan. Kalau kita nomor 5 ya jelas kita menunggu waktu giliran nomor 5. Jangan nomor 5 memaksakan jadi nomor 1. Itu salah. Namanya egois. Ya, itu tidak boleh seperti itu. Di dalam permainan kasti itu tidak diperbolehkan. Oke, anak-anak. Nah, kemudian juga ada memiliki banyak manfaat dalam permainan bola kasti. Antara lain, meningkatkan ketangkasan. Kita harus tangkas. Dalam apa? Menangkap bola, melempar musuh, mengoper bola, kita harus tangkas. Ya. Kemudian meningkatkan kekompakan. Di dalam satu tim kita harus kompak. Ya, kita harus kompak dalam satu tim. Kalau kita tidak kompak, tidak ada kerjasama dalam satu tim, maka satu pertandingan tidak akan ada namanya keberhasilan. Kalau kita tidak punya kerjasama, tidak ada kekompakan dalam satu tim, ya, kita akan tidak dapat mengumpulkan poin dengan banyak. Ibu kasih contoh ya, seperti pemain bola. Sekalipun si Ronaldo itu jago, pintar, kuat dalam bermain sepak bola, tetapi kalau tidak ada kekompakan di antara satu tim itu atau dalam satu tim itu, maka si Ronaldo tidak akan pernah bisa mencetak gol yang banyak. Kalau tanpa teman-teman yang ada 10 orang di dalam, ya, 9 orang, satu penjaga gawang, terus ada
10 yang bermain, Ronaldo yang menendang bola, sisanya yang pengantar, yaitu akan menggulirkan bola ke sana kemari. Bagaimana caranya supaya tiba ke Ronaldo, maka Ronaldo yang meneruskan ke gawang. Satu tim tidak akan pernah berhasil kalau tidak memiliki kekompakan, kalau tidak memiliki kerjasama. Ya, makanya kita diminta harus meningkatkan kekompakan serta menumbuhkan rasa solidaritas dan persahabatan. Ya, jadi tidak ada anaknya siapa. Di dalam satu tim kita sama. Ya. Di dalam satu tim kita sama. Tidak ada yang berbeda. Kompak, satu. Ya. Menjadi satu untuk meraih kesuksesan dalam satu tim. Oke anak-anak, paham semuanya ini? Maka sampai di sini penyampaian Ibu pada hari ini untuk kelas 4. Untuk kelanjutan pembelajaran kemarin yang ada di bab 1 akan sekarang dilanjutkan di bab 2. Dan akan nanti Ibu lanjutkan di bab 3. Ya. Jadi anak-anak, setelah selesai penjelasan ini, anak-anak akan mengerjakan LKS yang ada di dalam modul. Ibu mengharap, Ibu berpesan agar anak-anak dapat menyelesaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, rasa percaya diri, dan tidak ada yang tidak berhasil. Ibu mengharapkan agar anak-anak dapat berhasil semua. Oke anak-anak? Dan Ibu akan memesan kepada anak-anak, jangan pernah lupa menjaga protokol kesehatan. Ya, jangan pernah lupa menjaga protokol kesehatan, terutama selalu menggunakan masker apabila bepergian dan mencuci tangan, terus menghindari kerumunan orang yang banyak. Jangan lupa ya, agar supaya kita terhindar dari wabah-wabah yang kita takuti sekarang ini. Oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri, tetap Ibu mengajak anak-anakku sekalian semuanya untuk berdoa agar supaya kita diberikan lagi kesempatan, kekuatan, kesehatan dalam menerima pembelajaran selanjutnya. Baiklah anak-anak, doa kita mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, semangat, semangat, semangat.